Selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam, dan hari ini kami akan beraktivitas. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dengan mendasari akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami mengerti firman-Mu dan mampu melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dari Alkitab, dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan di Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di kesempatan baik ini dengan tema keluarga dan misi. Keluarga Kristen dan misi. Dunia sedang mengalami krisis, terutama keluarga-keluarga. Dunia sedang mengalami krisis keluarga, perceraian, kekerasan, kehilangan arah. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa keluarga yang takut akan Tuhan akan menjadi berkat dan pengaruh bagi generasi selanjutnya. Mazmur 128 ini memberikan gambaran yang indah mengenai keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Jadi syarat keluarga diberkati oleh Tuhan kita bisa lihat dalam ayat yang pertama sampai ayat 4. Di sana dikatakan bahwa hidup takut akan Tuhan. Jadi syarat yang pertama, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan dia bisa menjadi keluarga yang bermisi, hidup takut akan Tuhan. Ayat pertama bagian A dan ayat 4 bagian B. Berbahagialah orang yang bertakwa. Nah, takut akan Tuhan artinya menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Bukan seperti kita merinding ketika kita melewati pekuburan. Tapi takut akan Tuhan itu artinya ketika ada kesempatan untuk kita melakukan kejahatan, melakukan dosa, tapi kita memilih tetap melakukan yang benar. Seperti halnya Yusuf yang dicatat dalam Alkitab, si pemberi solusi itu. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan adalah dasar berkat dan misi. Ini menjadi dasar utama dalam berhubungan dengan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan sekali lagi menghormati, tunduk dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertakwa artinya taat dan konsisten, bukan hanya sesaat, melainkan dalam segala aspek kehidupan. Keluarga yang memiliki keterhubungan dengan Tuhan akan kuat dan kokoh. Inilah fondasi atau dasar berkat dan misi. Jadi syarat keluarga yang diberkati oleh Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut perintahnya. Ayat 1 bagian B. Berbahagialah orang yang hidup menurut perintahnya.
kata jalan di sini menunjukkan bahwa ya, melekat pada Tuhan supaya dia bisa dituntun oleh Tuhan. Memang jalan Tuhan seringkali berbeda dengan jalan kita. Jalan kita maunya instan. Doa kita juga maunya instan. Tapi kita mau diberkati dan menjadi berkat. Tidak lain, kita harus siap mengikuti jalannya Tuhan. Jalan yang terproses, bukan jalan yang pintas. Jadi syarat yang kedua, hidup menurut perintah Tuhan. Yang ketiga dalam ayat yang kedua, kita bisa membaca di sana, pekerjaan diberkati dan dinikmati. Engkau akan makan hasil pekerjaanmu, hidup makmur dan sejahtera. Bekerja dengan benar dan menikmati hasilnya. Tuhan mau kita menikmati hasil jerih payah tangan kita. Berkat kita Tuhan sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi Tuhan mau kita mengambil dengan cara-cara yang benar. Tuhan memberkati usaha keluarga yang takut akan Dia. Bukan hanya secara materi, tetapi damai sejahtera dan kecukupan dalam kehidupan. Jadi syarat yang pertama untuk diberkati oleh Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut perintah Tuhan. Yang ketiga, pekerjaannya diberkati dan dinikmati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Lalu ayat yang ketiga dikatakan bahwa keluarga menjadi berkat. Istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Istri seperti pohon zaitun artinya ada menjadi sumber sukacita dan kehidupan. Bagaikan pohon anggur yang merambat, selalu melekat. Anak-anak seperti tunas zaitun yang menunjukkan masa depan pertumbuhan dan pengaruh yang luar biasa. Jadi ciri keluarga yang takut akan Tuhan, mengerti bahwa berkat Tuhan dimulai dari keluarga, lalu menyebar luas kepada orang lain. Inilah yang bisa membuat orang menjadi keluarga yang bermisi. Lalu Tuhan mendesain keluarga itu ya untuk bermisi. Dikatakan di sana, semoga dari Sion Tuhan memberkati engkau. Sion menjadi pusat penyembahan dan penyataan Allah menyatakan diri. Pertanyaannya, kenapa harus Sion? Kenapa harus Yerusalem? Istilah Tuhan memberkati dari Sion menunjukkan bahwa memang di Sion, di Yerusalem, ya, di sana tempat Allah hadir, di sana tempat orang menyembah. Penyembahan yang sejati terjadi di sana. Di sana ada Tuhan, di sana Allah hadir. Jadi keluarga yang disayang Allah ya, akan menjadi berkat. Dimulai dari mana? Dikatakan dalam teks, dari Yerusalem kepada segala suku bangsa. Ini menjadi kebahagiaan keluarga. Ini menjadi kerinduan setiap keluarga demi keluarga. Lalu ayat 6 dikatakan, semoga engkau panjang umur dan melihat anak cucumu. Melihat damai sejahtera generasi berikutnya. Tuhan memberi umur panjang dan kesempatan untuk dapat melihat keperkasaan dan kesejahteraan generasi selanjutnya. Misi keluarga bukan hanya sekadar ya misi hari ini, tetapi mewariskan iman, mewariskan nilai-nilai rohani kepada anak cucu mereka. Misi yang berkelanjutan adalah bagaimana memberi pengaruh rohani yang baik kepada generasi selanjutnya. Pertanyaan buat kita, apakah keluarga kita sudah menjadi tempat di mana Tuhan dihormati dan misi Allah dijalankan?
Mari membangun keluarga bukan hanya sekedar untuk kenyamanan, tetapi untuk menjadi pusat ibadah di mana Allah ditinggikan, di mana nilai kasih dan rasa takut akan Dia ditanamkan. Keluarga sebagai alat misi, mitra kerja Allah sampai kepada generasi selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu, menjadi kekuatan dalam kami, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, jalanilah kehidupan-Mu sepanjang hari ini dan tetap mengingat akan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melihat engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok kekal selama-lamanya. Amin.